Selamat pagi anak-anak Spirit Wahidin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi gelombang cahaya, yang intinya adalah hukum pemantulan disebut juga dengan hukum Snellius, yang bunyinya adalah 1. Sinar datang, sinar pantul, garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai materi alat-alat optik, yang tujuannya adalah 1. Mampu menganalisis pembentukan bayangan pada alat-alat optik. Yang kedua, mampu menganalisis perbesaran bayangan pada alat-alat optik. Yang ketiga, dapat menerapkan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi baru, yaitu alat-alat optik. A. Pengertian alat optik. Nah, alat optik adalah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan pada manusia. Contoh alat optik manusia adalah 1. Mata, yaitu alat optik alami ciptaan Tuhan. Yang kedua, kaca pembesar. Ketiga, mikroskop. 4. Teropong. 5. Periskop. Nah, alat-alat optik yang pertama yaitu mata. Bagian-bagian mata adalah 1. Kornea. Kornea adalah bagian depan mata yang bentuknya lengkung dan dilapisi selaput bening. Kedua, lensa mata atau lensa kristalia. Lensa mata berbentuk lensa cembung yang berfungsi untuk mengatur pembiasan. Ketiga, iris. Iris adalah selaput di depan lensa mata yang membentuk celah yang berfungsi memberi warna pada mata. Keempat, pupil. Pupil adalah celah lingkaran yang dibentuk oleh iris, berfungsi mengatur banyaknya intensitas cahaya yang masuk ke mata. Kelima, cairan atau aqueous humor. Cairan di belakang kornea yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Keenam, retina. Retina adalah bagian yang berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Untuk mata normal, bayangan yang dibentuk tepat di retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang ketujuh, saraf optik. Saraf optik yaitu bagian saraf yang menghubungkan bintik kuning dengan otak. Yang ke-8, bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian pada retina yang peka terhadap cahaya. Jika bayangan yang terbentuk tepat di bintik kuning, maka bayangan dapat terlihat jelas. Nah, istilah-istilah pada mata. Pertama, daya akomodasi mata. Daya akomodasi adalah kemampuan menebal atau menipisnya lensa mata sesuai jarak benda supaya bayangan benda tepat di retina. Yang kedua, titik dekat mata atau punctum proximum. Titik dekat mata adalah titik atau jarak terdekat yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan mata berakomodasi maksimum. Ketiga, titik jauh mata atau punctum remotum. Titik jauh mata adalah jarak atau titik terjauh yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan mata tidak berakomodasi. Yang keempat, mata normal atau emetropi.
Mata normal adalah mata yang masih dapat melihat jelas benda yang berjarak 25 cm sampai tak terhingga. Sehingga untuk mata normal, PP adalah titik dekat mata sama dengan 25 cm. PR adalah titik jauh mata sama dengan tak terhingga. Nah, berikutnya adalah mengenai kekuatan lensa, lambangnya P. Kekuatan lensa dirumuskan, lihat pada layar. P sama dengan 1/F. Dengan P adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri. F sama dengan fokus lensa, satuannya meter. Nah, kemudian kita masuk ke cacat mata. Cacat mata ada 4 jenis, yaitu miopi, hipermetropi, presbiopi, dan astigmatisma. Nah, kita masuk ke cacat mata yang pertama, yaitu miopi atau rabun jauh. Penderita rabun jauh dapat melihat benda dekat, tetapi tidak bisa melihat benda-benda yang jauh dengan jelas. Ini disebabkan lensa mata tidak dapat memipih atau menipis sehingga bayangan jatuh di depan retina. Maka di sini untuk membantu cacat mata miopi yaitu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Rumus untuk mencari kekuatan lensa pada miopi adalah lihat pada layar. P sama dengan -100/PR. Dengan PR adalah titik jauh mata, satuannya dalam sentimeter. Baru yang kedua adalah hipermetropi. Cacat mata yang tidak dapat melihat benda yang letaknya dekat, karena lensa mata tidak bisa mencembung atau menebal, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Nah, hipermetropi dapat ditolong dengan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Untuk menentukan kekuatan lensa, untuk cacat mata hipermetropi dirumuskan P sama dengan 100/SN dikurang 100/PR. Ulangi ya. P sama dengan 100/SN dikurang 100/PP. Dengan P-nya adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri. PP titik dekat mata, satuannya sentimeter. SN jarak baca mata normal, yaitu 25 cm. Baru yang ketiga adalah presbiopi atau mata tua. Presbiopi adalah cacat mata yang disebabkan usia lanjut atau mata tua. Cirinya adalah titik dekatnya lebih jauh dari mata normal dan titik jauh matanya berhingga atau lebih dari mata normal. Mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau bifokal, yaitu lensa cembung diletakkan di bagian bawah dan lensa cekung diletak di bagian atas. Yang keempat, astigmatisma. Astigmatisma adalah cacat mata yang disebabkan oleh tidak meratanya kecembungan kornea mata, yang disebabkan kelengkungan mata yang tidak merata. Penderita astigmatisma dapat ditolong dengan kacamata berlensa silindris. Nah, kita masuk ke alat optik yang kedua, yaitu lup atau kaca pembesar. Lup adalah sebuah lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih jelas. Sifat bayangan lup adalah maya, tegak, diperbesar. Untuk menghitung perbesaran lup dapat dihitung dengan rumus lihat pada layar.
1. Perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi. M sama dengan Sn per F. Kedua, perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. M sama dengan Sn per F tambah 1. Dengan M adalah perbesaran loop. Sn titik dekat mata normal sama dengan 25 cm. F fokus, satuannya cm. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Alat optik terdiri dari mata, loop, kamera, mikroskop, dan teropong. Yang kedua, mata, loop, kamera, mikroskop, teropong merupakan alat-alat optik yang menerapkan sifat pemantulan dan sifat pembiasan. Yang ketiga, kacamata merupakan alat bantu untuk optik mata. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Salam sehat.